pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali beribadah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau bersama-sama ibadah melalui sekolah minggu online GKI Joydan. Nah, siapa yang hari ini bersuka cita? Ya, Karyana harap semuanya bersuka cita ya, semua angkat tangan. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita disayang sama Tuhan. Setiap hari kita diberkati sama Tuhan. Nah, kita mau mulai sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan Aku Diberkati. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan, Tuhan menyertai sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk kami kembali beribadah kepadamu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk dapat mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, sebelum kita buka Alkitab kita, Karyana mau tanya dulu ke anak-anak di rumah. Anak-anak pernah nggak minta sesuatu sama Tuhan? Berdoa, minta sesuatu sama Tuhan? Pasti pernah ya. Sudah dijawab belum sama Tuhan? Dikasih nggak sesuai dengan apa yang anak-anak minta? Nah, mungkin ada yang sudah dijawab, dikasih sama Tuhan. Ada yang belum dikasih sampai sekarang. Nah, atau mungkin sampai lama kita berdoa, kok Tuhan nggak kasih-kasih ya? Wah, jangan-jangan Tuhan nggak dengar nih. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita sering berdoa ya. Kak Riana juga sering berdoa. Minta supaya pandemi cepat selesai, coronanya cepat hilang. Mungkin di bulan-bulan pertama kita masih giat berdoa. Minta tolong supaya Tuhan cepat hilangkan corona dari bumi. Nah, kok sampai berbulan-bulan kita berdoa, kok Tuhan nggak kabulkan ya? Coronanya masih ada. Mungkin 1 tahun kita masih berdoa, Tuhan tolong coronanya dihilangkan. Tapi masih ada juga. Bahkan sampai sekarang sudah hampir 2 tahun ya, sudah lama sekali. Ada nggak ada yang sudah capek berdoa? Udahlah, nggak usah berdoa, ngapain minta? Tuhan nggak kasih, Tuhan nggak dengar. Benar nggak Tuhan nggak dengar doa kita? Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya hari ini. Kita ambil Alkitabnya ya. Nah, sudah diambil Alkitabnya? Nah, kita mau buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal pertama ayat ke-5 sampai 25. Lukas 1
ayat 5-25. Nah, Karyana nggak akan bacain, Karyana akan ceritain, nanti anak-anak baca sendiri ya setelah ini. Nah, pada zaman itu ada seorang imam. Apa ya itu imam? Imam adalah orang yang dipilih untuk melayani di bait suci. Kalau sekarang mungkin yang melayani di gereja ya, seperti Pak Pendeta. Nah, kalau dulu disebutnya imam. Nah, pada saat itu ada seorang imam yang bernama Zakaria. Pak Zakaria ini punya istri namanya Ibu Elisabeth. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini hidup taat dan patuh pada Tuhan. Mereka hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tapi di waktu mereka sudah taat sama Tuhan, ternyata jalan hidupnya nggak selalu mulus ya. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth ini tidak punya anak. Walaupun mereka sudah sangat tua, mereka tidak punya anak. Nah, zaman dulu kalau nggak punya anak itu dianggap aib atau memalukan gitu ya. Apalagi ini seorang imam. Harusnya diberkati sama Tuhan. Harusnya hidupnya baik-baik saja. Nah, tapi ternyata tidak. Mungkin dulu Pak Zakaria sama Ibu Elisabeth pernah ya, mungkin selalu berdoa minta sama Tuhan diberikan anak. Tapi kok nggak dikasih juga. Bahkan sampai mereka sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi, mustahil untuk bisa punya anak, tapi Tuhan juga nggak kasih anak. Nah, suatu hari Bapak Zakaria ini dipilih untuk melayani di bait suci, untuk membakar korban ukupan, ya, korban bakaran untuk Tuhan. Nah, biasanya kalau zaman dulu siapa yang bertugas itu dipilihnya bukan sesuai jadwal ya, belum ada jadwal, tapi diundi anak-anak. Diundi siapa yang harus bertugas untuk memberikan korban gitu ya. Nah, ternyata setelah diundi Pak Zakaria ini yang harusnya bertugas untuk membakar korban ukupan di bait suci. Nah, lalu datanglah Pak Zakaria ini ke bait suci. Dia masuk ke dalamnya, sementara orang banyak nggak boleh masuk. Mereka tunggu di luar, mereka berdoa di luar. Nah, ketika Bapak Zakaria ini sedang membakar korban ukupan, datanglah seorang malaikat kepadanya. Wah, Bapak Zakaria ini takut ya. Dia takut dan bingung. Wah, kenapa ini kok ada malaikat datang? Tapi apa kata malaikat itu? Nah, ini ya kita baca di ayatnya yang ke-13. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Wah, luar biasa ya. Kata malaikat itu, Ibu Elisabeth akan melahirkan seorang anak. Tapi mungkin nggak ya, Ibu Elisabeth itu sudah sangat tua. Nggak cuma itu ya anak-anak, coba kita baca lagi selanjutnya ya. Malaikat itu juga bilang, engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, tidak cuma dikasih anak, tapi anak itu akan hidup menyenangkan hati Tuhan, membuat banyak orang bersuka cita, dan dia akan membuat banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalau mendengar hal ini seharusnya Pak Zakaria ini senang ya, karena dulu yang pernah diminta sama Tuhan akhirnya didengar dan diberikan oleh Tuhan. Tapi apa respon Pak Zakaria? Bapak Zakaria ini nggak percaya. Dia bilang,
Mana mungkin, istriku sudah sangat tua, gak mungkin bisa punya anak lagi. Nah, lalu malaikat itu berkata, aku diutus Tuhan untuk memberikan kabar baik ini, tapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak percaya, maka mulai sekarang sampai semuanya ini terjadi, jadi sampai Pak Zakaria nanti punya anak, kamu tidak akan bisa bicara atau bisu. Nah, sementara orang banyak yang ada di luar itu sudah menunggu-nunggu ya. Wah, ini mana Pak Zakaria kok nggak keluar-keluar ya? Kok lama sekali? Nah, ketika Bapak Zakaria keluar, benar, dia nggak bisa ngomong. Dia menjadi bisu. Dia ngomongnya pakai bahasa isyarat ya. Nah, lalu setelah selesai melakukan tugasnya, Pak Zakaria pulang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, benar kata malaikat itu, Ibu Elisabeth mengandung. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak Zakaria sangat senang. Dia berdoa dan bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menghapuskan aibnya dengan memberikan seorang anak. Nah, anak-anak, ternyata setiap kekurangan yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh Pak Zakaria dan Ibu Elisabeth, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Nih ya, coba misal nih kita bayangkan ketika Pak Zakaria masih muda dan Ibu Elisabeth masih muda, mereka berdoa minta anak, terus langsung dikasih sama Tuhan. Kira-kira siapa yang diberkati? Hanya Pak Zakaria dan Ibu Elisabeth ya, yang senang karena mereka punya anak. Tapi ternyata rencana Tuhan beda. Tuhan memberikan anak di saat Ibu Elisabeth dan Bapak Zakaria ini sudah sangat tua, sudah tidak mungkin punya anak lagi. Nah, saat itulah tidak hanya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth yang diberkati karena punya anak, tetapi banyak orang yang mengetahui itu menjadi percaya dan melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, Tuhan bisa memakai setiap kelemahan kita untuk menyatakan kuasa-Nya. Kalau sekarang mungkin anak-anak sudah berdoa minta sesuatu atau punya masalah, berdoa sama Tuhan. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, entah itu ya langsung dijawab sama Tuhan, atau Tuhan bilang tunggu dulu, atau bahkan ketika Tuhan bilang tidak, kita mau belajar untuk mau percaya dan menyerahkan sepenuhnya keputusan Tuhan. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik buat Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan pikir itu baik, itu pasti baik untuk kita. Nah, hari ini kita belajar untuk percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Apapun jawaban Tuhan untuk setiap doa kita, kita mau sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Nah, nanti anak-anak bisa coba tuliskan pokok-pokok doa ya. Apa yang kalian minta atau inginkan, kalian bisa tulis, nggak cuma untuk kita, mungkin kita bisa doakan untuk teman kita yang lagi sakit, atau teman kita yang sedang kesulitan, kita bisa tuliskan itu, kita doakan. Nah, kita mau belajar berdoa sambil mengucapkan, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Kita mau baca sama-sama ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau pujikan satu lagu, Allahku Besar.
ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita mau tutup sekolah minggu kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai sekolah minggu kami hari ini. Hari ini kami belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang sanggup memberikan yang terbaik untuk kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan setiap keputusan dalam hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online GKI Jayudan berikutnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.